Kemudian lanjut ke verifikasi ya. Kalau verifikasi Verifikasi ya. Nanti dari aku aja, nanti Mas tambahin ya. Oke, oke, oke. Oke, aku izin pinjam usernya. Oke. Nah, verifikasi ini tadi kan ada teman-teman yang disetting sebagai verifikator dan ada yang disetting sebagai approval ya. Nah, untuk teman-teman yang disetting sebagai verifikator, itu menunya akan muncul di layanan peremajaan data di inbox usul. Ya, nanti akan muncul seperti ini. Ya, yang muncul di sini nanti disesuaikan dengan UNOR verifikatornya. Kalau misalnya memang hanya diizinkan untuk memverifikasi satu unit kerja atau unit verifikator saja, itu berarti yang muncul hanya di unit verifikator tersebut ya Mas Daus ya. Ya, betul. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu kondisinya di Biro Kepegawaian dan diberi hak akses satu, maka akan muncul semua unit verifikatornya ya. Nah, di sini kita bisa lihat tadi mungkin saya sekedar menyampaikan untuk yang SKP, untuk Bapak Ibu yang sudah bekerja mungkin lebih dari 10 tahun gitu ya, SKP-nya mungkin ada 10 yang di riwayat, cukup update yang 2 saja ya. Karena kalau Bapak Ibu mengupdate banyak nanti kasihan teman-teman verifikatornya ya Mas ya. Dan memang Nah, juga di sudah sini di blok juga ya di sana. ya. Tapi kalau untuk yang CPNS atau yang apa namanya, yang PNS yang baru setahun ya cuma satu aja ya SKP-nya. Iya, cuma satu aja. Nah, ini akan muncul per jenis riwayatnya. Saya coba yang riwayat jabatan ya. Di sini statusnya masih input berkas. Kita Baik, klik coba yang edit. lewat golongan dulu, Mbak Ika. Maaf. Oh, golongan dulu ya. Golongan dulu. Tadi ada beberapa informasi di golongan yang nanti coba. Oke. Ya, di Nah, golongan ini jadi fungsi dari verifikator ini adalah hanya melakukan pengecekan ya Mbak Ika ya, Mbak Aya, melakukan pengecekan dan jika perlu kalau misalkan ada data yang tidak sesuai baik dokumen maupun datanya itu bisa dilakukan perbaikan. Ya, di situ misalkan Mbak Ika tadi kan mengajukan masa kerjanya 7 tahun 4 bulan. Tapi salah harusnya 7 tahun 5 bulan misalkan. Tinggal diganti aja jadi 5 bulan, kemudian kita klik tombol simpan di sini. Ya, gitu. Kalau sudah, cek juga data pendukung. Data pendukungnya yang diupload di sini seperti apa, ini bisa diputar-putar ya kalau misalkan ada yang uploadnya miring-miring, kepalanya nggak tengeng gitu ya, bisa diputar-putar. Nanti kita tambahin juga untuk zoom in, zoom out ya. Kalau datanya kecil nggak bisa kebaca. Ini masih belum ya zoom in, zoom out-nya. Kemudian ada juga satu lagi yaitu data riwayat sebelah kanannya itu. Nah ini bukan itu sebelumnya Kak, maaf sebelumnya di tab terakhir, nah itu ini belum muncul ya. Oke, nanti kita belum cek. muncul. Ini tab ini adalah nanti akan muncul data riwayat existing ya yang ada di data kita. Jadi ini sebagai data pembanding, sebagai semacam kayak kalau tadi Mbak Ika coba lihat ke di data itu kan mengajukan golongan berapa tadi? 3C. 3C gitu ya. Jadi di data riwayat itu, riwayat data ini nanti akan muncul semua data riwayat kita dari 3C, dari misalkan 3A ke 3C gitu ya. Nanti 3C-nya itu juga bisa dicek detailnya gitu. 3C-nya ini, oh ternyata data yang ada ini data aslinya gitu ya, gampangnya. Itu ternyata masa kerjanya itu 7 tahun 4 bulan. Dan di situ di edit datanya itu ternyata yang Mbak Ika ajukan 7 tahun berapa 5 bulan. Jadi ada perbaikan di bulannya itu ya, 5 bulan itu. Oh, berarti ada perbaikan situ. Jadi Bapak Ibu bisa membandingkan data yang existing yang ada di riwayat dengan data pengajuannya gitu. Kalau penambahan, coba ke di data Ika. Kalau penambahan berarti kan nanti di data ini misalkan Mbak Ika datanya 3D 3D, misalnya. 3D, yang diajukan 3D, ternyata di data riwayatnya itu baru terakhir 3C gitu ya. 3C. Maka, oh ini berarti data penambahan dan Bapak Ibu bisa melakukan cross check kalau memang ada dikhawatirkan gitu ya orang ini memasukkan SK-nya atau apa gitu kan. Ya seperti itulah kira-kira untuk fungsi dari data tab riwayat data. Ini memang kita cek lagi ini harusnya muncul ya. Kemudian dokumen pendukung juga sama Sebentar, bisa aku di ulang lagi dulu sebentar. ya, Oh, emang belum Mas. ya. Oke, nggak apa. Untuk dokumen pendukung juga sama. Kalau memang dokumen pendukungnya masih ada yang kiranya masih ada yang belum sesuai atau salah upload, bisa dilakukan upload perbaikan dokumen pendukungnya. Seperti itu ya. Ini tugas verifikator seperti itu untuk kita sebut sebagai ini ya input detail. Ini step 3. Jadi
Bapak Ibu juga perlu tahu juga nih terkait dengan nanti ke depan kalau Bapak Ibu melakukan penginputan datanya melalui permajaan data di SCSN. Jadi sumber data itu ada dua sementara ini ya, dari MySAPK yaitu inputan dari ASN, kemudian dari operator atau petugas yang memiliki akses ke permajaan data SCSN. Makanya di sini tuh sebenarnya stepnya udah step 3 ya, artinya step 1-2-nya ini udah dilakukan, udah dilalui dan dilakukan oleh PNS-nya langsung gitu. Tapi nanti kalau kita ngomongin permajaan data di SCSN, nanti kita mulai dari awal, dari cari NIP, pilih prosedur dan lain-lain. Nanti akan juga ke input detail atau step 3 namanya kita. Nanti kita akan ada training sendiri ya Pak Ika ya, fintech sendiri untuk permajaan data. Tapi ini sebagai titik temu di sini input detail. Jadi bisa jadi sumber data dari inputan di permajaan data oleh Biro SDM misalkan, ada juga yang masuk melalui MySAPK gitu. Sumbernya ada 2 dan satu lagi nanti kalau sudah ada Simpeknas bisa ada 3 gitu kan sumber datanya. Jadi ini akan ada banyak sumber data nanti nggak cuma dari MySAPK tapi juga dari permajaan data di SCSN maupun dari Simpek atau Simpeknas. Kemudian kalau ini hanya informasi aja ya biar Bapak Ibu paham terkait dengan sumber data. Dan selanjutnya, nah di sini adalah ringkasan ya, ringkasan step 4 ya, kita sebut sebagai verifikasi data, ringkasan data yang sudah di entry, barangkali dicek kembali ya untuk ringkasannya, kemudian data dukungnya apa, bisa dicek juga di sini SKP-nya, bisa dilihat secara detail lagi. Ini hanya fungsi pengecekan aja ya, secara verifikasi. Jadi itu kalau oke, misalkan Bapak Ibu ada kesimpulan nih, oh ternyata data yang sudah di-upload oleh si ASN ini diindikasikan data palsu misalkan, atau memang belum saatnya dia naik pangkat gitu kan, atau jabatannya tidak sesuai. Silakan berikan rekomendasi. Nah ini adalah salah satu output tugas dari verifikator ya, memberikan rekomendasi kepada approval, apakah diterima atau ditolak, karena verifikator nggak bisa terima nolak gitu. Nah rekomendasi ini juga boleh diberikan catatan, ini catatan dari verifikator. Kenapa ditolak? Karena misalkan SK jabatannya tidak sesuai atau mungkin pendidikannya, ijazahnya tidak valid atau palsu dan lain-lain. Nanti bisa dilakukan pemberian catatan rekomendasi. Kalau terima menurut verifikator ya klik terima gitu ya. Tapi ini bukan sebagai final ya, ini hanya memberikan rekomendasi ke approval. Nah, nanti ketika sudah dikirim, data ini akan akan dilihat oleh petugas approval di sisi instansi gitu ya. Nanti di instansi akan kelihatan apakah rekomendasinya diterima atau ditolak. Nah, untuk yang untuk yang tadi ulangi Kak, untuk yang approval ini adanya di nah ini Bapak Ibu mungkin ada yang nanya ya, kok double-double gitu kan menunya gitu, ada menu permajaan datanya banyak. Nah, itu sebenarnya bukan double, tapi memang kebetulan ini punya role banyak ya. Yang pertama itu di atas sendiri itu kalau Mbak Ika coba lihat itu ada, ini adalah role yang diberikan untuk verifikator ya. Ya. Role verifikator, kalau hanya punya satu role verifikator hanya muncul satu menu gitu ya. Tapi kalau punya role verifikator dan juga approval nanti akan muncul 2 menu. Yang bawah itu role approval ya, yang ada tekan usul. Nah ini tekan usul adalah untuk melakukan approval di sini untuk yang role approval di permajaan data. Oke. Untuk yang tekan usul memang ini masih belum detail, nanti kita akan detailkan kembali formnya. Dan nanti kita mungkin akan lebih ini lagi, akan ada feedback lagi ke depan, seminggu lagi mungkin untuk membahas lebih dalam terkait approval. Mungkin boleh di ini Kak, approval tadi kira-kira nanti jadi golongan, nanti untuk detail ini akan kita lengkapi lagi, ini masih belum lengkap ya. Jadi nanti Bapak Ibu di role approval ini bisa melihat dokumen yang telah diunggah kayak tadi, dan juga rekomendasi ya dari sisi verifikator. Ya. Rekomendasi. Jadi dan juga nanti bisa mau filter kalau misalkan yang aku mau approve yang misalkan atau mengecekkan yang tolak aja misalkan bisa kita filter oleh approval. Jadi approval akan terbantu rekomendasi dari sisi verifikator. Jadi tidak ngecek dari awal lagi tapi bisa langsung melihat saran ya atau rekomendasi dari petugas verifikator. Mungkin itu sih poinnya di sisi verifikator. Kemudian di sisi approval nanti dia bisa memberikan putusan akhir gitu ya, apakah ditolak atau diterima. Kalau dari verifikator memberikan rekomendasi diterima, nanti kalau menurut approval ini, oh enggak ini harus ditolak, ya tinggal tolak aja gitu kan. Nah kalau tolak nanti ini bisa
lakukan. Misalkan contohnya kalau tolak, ini ada pilihan ya, setuju atau tolak. Nanti kalau tolak bisa dimasukkan juga alasan tolaknya kenapa, dan catatannya apa gitu. Catatan tambahan dari tolak. Kalau setuju, nanti bisa ditambahkan atau dimasukkan password kita. Jadi ini sebagai approval itu tidak hanya klik tombol, tapi juga harus memasukkan password kita sendiri. Ya, jangan sampai ada orang atau orang iseng gitu ya, misalkan kita lagi ke toilet, tiba-tiba ada orang pakai laptop kita, habis itu dia langsung masuk. Nah, dia mau approve, nggak bisa, harus ada password yang dimasukkan gitu. Ya, seperti itu. Nanti untuk yang ini kita akan coba bimtek lagi karena ini fiturnya belum semuanya selesai untuk yang approval, tapi untuk verifikator tadi juga ada beberapa catatan ya, tadi semacam seperti view apa namanya, view riwayat juga masih ada yang belum muncul tadi ya, nanti kita cek lagi. Nah, itu beberapa hal terkait dari fungsi verifikator dan approval. Nanti untuk buku petunjuk dan lain-lain akan kita sampaikan kemudian. Ya, nanti juga ini untuk yang sisi versi production-nya, nunggu dari kami dulu ya, Baba dari kami. Kalau memang sudah kita deploy ke production, akan kami informasikan perbaikannya gitu. Nanti mungkin mudah-mudahan nggak dalam waktu lama ya, tapi dalam waktu beberapa hari ke depan bisa kita sampaikan apakah untuk verifikasi sudah bisa dilakukan atau belum, seperti itu. Tapi per hari ini kita masih review dulu nanti malam ya Mbak Ika ya, untuk finalisasinya, agar tidak ada kesalahan atau tidak ada setelah diverifikasi ada data yang tidak masuk atau apa gitu. Itu memastikan itu aja sih sebenarnya. Mungkin itu, baik ya, ada tambahan lagi Mbak ya? Mungkin Mbak ya bisa masih pegang loginnya Mas Daus. Ini di sini status sudah berubah nih, jadi berkas terverifikasi ya, berkas disimpan terverifikasi. Kita cek di My SAPK-nya Mas Daus ya. Itu loginnya Mbak Ika itu yang tadi. Iya, yang ini. Ya tadi punya Ika itu. Oh, punya aku ya? Oh, iya. Oke. Berarti bisa dilihat di histori pengajuan ya. Nah, ini. Nah, di sini juga sudah muncul nih terverifikasi di instansi ya. Jadi secara real time kalau nanti sudah berjalan proses verifikasinya, para PNS juga sudah bisa melihat nih hasil dari inputannya itu sudah prosesnya sampai mana, terverifikasi kah, belum diverifikasi kah, atau sudah disetujui gitu. Karena ini kan golongan ke BKN ya Mbak ya, jadi dia terverifikasi di instansi. Kalau misalnya kayak yang selain golongan pendidikan sama PMK, dia nanti kalau sudah di approval statusnya approval di instansi. Di instansi. Ya. Kalau golongan nanti ada approval di instansi, ada approval di BKN. Ya, seperti itu. Jadi stepnya masih ke step BKN. Jadi minggu depan kita akan coba bimtek lagi untuk petugas approval ya. Jadi mungkin ini aja apa namanya, kita bertahap ya untuk fiturnya, baru yang verifikasi dulu minggu ini, nanti minggu depan kita akan bimtek lagi untuk yang approval. Sebenarnya nggak sulit ya, tadi hanya itu aja, hanya beberapa view aja yang nanti akan kita sempurnakan ya, biar lebih informatif pelaksanaannya, implementasi untuk para petugas approval maupun verifikator. Jika telah di-approve dari approval, nanti kalau untuk kayak riwayat jabatan atau yang kemenangan instansi, itu bisa langsung kelihatan ya di MySAPK. Seperti itu. Mungkin itu untuk terkait dengan verifikasi. Nanti juga informasi juga terkait dengan aplikasi MySAPK Android juga sedang ongoing ya, mudah-mudahan dalam waktu dekat juga bisa rilis versi Android-nya. Nanti kalau versi Android sudah rilis, nanti bisa enak tuh mendapatkan push notification ya dari MySAPK, dari Android gitu. Jadi ada muncul push-nya. Jadi akan kelihatan nanti kalau yang sudah terverifikasi, bisa kita dapatkan informasi notifnya dari Android gitu. Tapi ini masih kita checking akhir ya, finishing untuk bisa rilis ke Play Store. Ini tuh.